Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Easy with Grammar. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang the present perfect tense. Namun sebelum kita memulai pembahasan mengenai present perfect tense, seperti biasa, please like and subscribe. Baik, akan kita mulai. Pembahasan yang pertama adalah mengenai what is the present perfect tense. Apa itu the present perfect tense? The present perfect tense is an English verb tense which is used to describe an action that happened in the past. Yet, it is still directly related to the present. The action started in the past is its effects on the present. Jadi maksudnya adalah present perfect tense itu merupakan kata waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lalu, namun efeknya masih bisa dirasakan pada saat berbicara. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang when to use the present perfect tense, yaitu kapan kita menggunakan present perfect tense ini. Ada beberapa kondisi, yaitu yang pertama, to describe an ongoing action started in the past but has not yet been completed, yaitu untuk menggambarkan suatu peristiwa yang dimulai di masa lampau dan masih berlanjut sampai saat ini. Kita lihat contoh berikut ini, biar lebih dapat dimengerti. Yang pertama adalah, they have lived here for their whole life. Jika pembicara mengungkapkan kalimat ini, artinya bahwa they have lived here. Mereka telah tinggal di sini for their whole life. For their whole life. Selama hidup mereka. Jadi pada saat pembicara berbicara saat ini, sudah sejak dari dulu, mereka ini telah tinggal di sini sampai dengan si pembicara berbicara, mereka masih tetap tinggal di sini atau menetap di sini. Kemudian kalimat yang kedua, Louis has waited for you here for 2 hours. Artinya bahwa Louis telah menunggumu di sini selama 2 jam. Jadi sebelum si pembicara berbicara selama 2 jam belakang, pada masa lampau 2 jam itu, si Louis ini telah menunggumu di sini. Dan sampai saat ini dia masih menunggu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kondisi yang kedua adalah number 2, yaitu to describe a series of same action which have completed several times in the past and probably will happen again in the future. Yaitu untuk menggambarkan serangkaian kegiatan yang sama yang telah selesai beberapa kali di masa lampau dan kemungkinannya akan terjadi di masa yang akan datang. Oke? Kuncinya adalah serangkaian kegiatan yang sama yang telah selesai dilakukan di masa lampau dan kemungkinan di masa yang akan datang akan terjadi kembali. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. I have won the game 10 times. Saya sudah memenangkan pertandingan ini 10 kali. Itu di masa lampau dia telah main game selama 10 kali dan dia sudah menang. Dan kemungkinan I will probably win it again. Dan kemungkinan dia akan memenangkannya apabila ia di kedepannya bermain game tersebut. Kemudian, berikutnya, he has tried to call you several times. Jadi selama ini, sebelum si pembicara ini menyatakan he has tried to call you several times, itu artinya dia telah berkali-kali, berulang-ulang mencoba untuk menelpon atau menghubungimu. Dan kemungkinan he will probably call you again. Begitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah dengan kondisi number 3, yaitu to describe an action which was completed very recently. In this case, the word just or now is often used with. Yakni, untuk menggambarkan kegiatan yang baru saja selesai, dan dalam kondisi ini seringkali diiringi dengan penambahan kata just, baru saja, atau now, sekarang ini. Kita lihat contohnya. You have just brushed your teeth, so go to sleep now. Artinya bahwa si pembicara berbicara kepada seseorang, you have just brushed your teeth. Kamu baru saja selesai menggosok gigi. Oh, so go to sleep now. Karena ini sudah larut malam,
Okay, so go to sleep now. Pergi tidur. Seperti itu, bahwa si pembicara melihat temannya ini atau saudaranya atau seseorang ini sudah menggosok gigi, barusan saja menggosok. Kemudian kalimat berikutnya adalah her brother has come home now. I'm sure she will change her mind. Jadi pada waktu konteksnya adalah pada waktu si pembicara ini mengucapkan kalimat ini, dia kemungkinan besar telah melihat saudaranya barusan pulang. Maka ia berkata, her brother has come home now. Okay, and I'm sure she will change her mind. Baik. Kemudian kondisi yang keempat, number 4, yaitu to emphasize a change that happened over an extended period of time. Yaitu untuk menegaskan suatu perubahan kondisi setelah sekian lama waktu berlalu. Jadi kuncinya adalah setelah sekian lama waktu berlalu, ini ada suatu perubahan kondisi. Oke, kita lihat. Sini contohnya, he has become clever. His teacher teaches him every day. Oke, dia telah menjadi pintar. His teacher teaches him every day. Di sini sebelumnya dia merasa bahwa anak ini belum pintar. Tapi oleh karena seiring berjalan dengan proses yang ada, his teacher teaches him every day sehingga he has become clever, sehingga ia menjadi clever. Maka di sini menggunakan kalimat yang bertensis present perfect tense. Contoh berikutnya ada Antonio has grown up so much since I left him 5 years ago. Di sini juga mengungkapkan bahwa Antonio telah tumbuh besar, menjadi dewasa sejak since I left him 5 years ago. Semenjak saya tidak bertemu dengan dia atau semenjak saya tinggalkan dia atau semenjak saya pergi 5 tahun yang lalu, tidak ketemu lagi dengan si Antonio. Kemudian pada hari ini dia menyatakan Antonio has grown up so much. Antonio telah tumbuh, telah besar, telah dewasa begitu cepat. Oke. Baik, kondisi berikutnya. Kita lihat. Present perfect tense digunakan dengan kondisi number 5 seperti ini, yaitu to describe an action which started in the past but not yet finished, okay, and likely to be finished in the future. The statement is described in negative form. Kita lihat di sini, artinya adalah present perfect tense ini juga digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan di masa lampau dan belum selesai dan kemungkinan akan selesai di masa yang akan datang. Biasanya dinyatakan dalam kalimat negatif. Kita lihat kalimatnya. Seperti ini. My parents have not yet decided when they will come home. Jadi pada saat ini, si pembicara berbicara mengenai parents-nya, jadi dia belum tahu karena parents-nya belum decided, belum memutuskan kapan orang tua mereka mau pulang. Sehingga ia menyatakan my parents have not yet decided when they will come home. Tapi yang jelas yang akan datang ke depannya nanti kemungkinan besar my parents ini, si orang tuanya ini akan decided kapan mereka akan pulang. Jadi selama kondisi ini terjadi, maka present perfect tense digunakan. Sama halnya dengan ini, kalimat ini. The students have not finished their exams. It is due in 5 minutes. Jadi pelajar-pelajar ini, mahasiswa ini have not finished their exams, belum selesai, ujian mereka belum selesai, mereka masih mengerjakan soal-soal, masih menjawab soal-soal. It is due in 5 minutes. Tapi ke depannya 5 menit kemudian, maka ini akan berakhir, waktunya berakhir. Jadi selama waktu belum berakhir, mereka pada waktu dibicarakan, mereka belum menyelesaikan exams-nya atau ujiannya. Baik. Kemudian, kondisi yang keenam adalah present perfect tense ini dipakai to make any past action sound more important, describing great achievement or accomplishment. Maksudnya, jika kita ingin menceritakan suatu kegiatan di masa lalu agar terkesan lebih penting atau menggambarkan suatu pencapaian di masa lalu yang luar biasa, kita memakai present perfect tense. Kita lihat contohnya. I have found my mother's necklace that was lost 2 years ago. Jadi, saya sudah menemukan kalung ibu saya that was lost, yang hilang 2 tahun yang lalu. Kejadiannya bisa jadi dia telah menemukan necklace milik ibunya beberapa waktu yang lalu. Kemudian saat ini dia ingin mengungkapkan suatu kejadian yang sangat luar biasa,
bahwa dia telah menemukan kalung ibunya yang telah hilang 2 tahun yang lalu. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Yosi has passed her exams after years of failure. Jadi setelah bertahun-tahun dicoba, setelah bertahun-tahun si Yosi ujian dan ujian, akhirnya Yosi kemudian berhasil lulus. Lulusnya bisa jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu juga. Tapi di sini kemudian si pembicara mengungkapkan sesuatu yang luar biasa bahwa Yosi akhirnya bisa lulus setelah berkali-kali gagal. Baik. Kemudian, the present perfect tense juga menggunakan the time expression. Kita lihat apa saja yang dipakai. Yang dipakai antara lain seperti since. Since ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah semenjak, yaitu digunakan used with specific year or period in the past. Jadi menggunakan spesifik tahunnya diungkapkan atau dijelaskan atau dibicarakan. A period in the past, yaitu waktu atau periode yang ada di masa lampau. Kita lihat contohnya, I have worked in this office since year 2020. Jadi artinya bahwa saya telah bekerja di sini pada waktu ini, saya sudah bekerja di office ini, di kantor ini sejak tahun 2020. Dan sekarang tahun 2024. Maka sejak 2020 dia telah bekerja dan sampai sekarang. Jika kondisi ini terjadi, maka kita menggunakan present perfect tense dengan menggunakan time expression yaitu since. Berikutnya ada for. For di sini selama, yaitu used with the number of years, days atau minutes and etc. Yaitu menggunakan jumlah tahun, hari atau menit. Contohnya kita lihat di sini. I have worked in this office for 3 years. Jadi dia mengungkapkan durasinya berapa lama. I have worked. Saya sudah bekerja di kantor ini selama 3 tahun. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ever or yet. Digunakan ini untuk used in a question or negative expression. Digunakan di kalimat tanya atau kalimat negatif. Contohnya kita bisa lihat di sini. Have you ever found a strange person in this town? Apakah kamu sudah menemukan orang asing ada di kota ini? Have you ever? Apakah kamu sudah pernah menemukan? Oke, ever di sini pernah. Artinya dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian she has not yet finished her dishes. Not yet artinya belum. Dia belum selesai atau belum selesai menghabiskan makanannya, dishes. Oke. Kemudian kita akan membahas yaitu mengenai sentence patterns. Apa saja sentence patterns yang ada untuk present perfect tense ini? Kita lihat. Untuk positive sentence kita menggunakan subject plus have plus has, kemudian verb 3 dan object. Subjeknya ini ada macam-macam. Kita lihat seperti ini. Ada subjeknya I, you, we, they, kemudian he, she, it. Baik, apabila dia subjeknya I, maka dia bertemu dengan auxiliary have. Kemudian you, we, they, ini have juga. Kemudian he, she, it, ini menjadi has. Oke, kita lihat contoh. Contohnya, subjeknya yaitu she, kemudian she menjadi has, kemudian verb ketiganya adalah got. Got ini bentuk verb pertama adalah get, yang keduanya adalah got, yang ketiga got atau gotten. Kemudian objeknya an email. She has got an email. Oke, kemudian ini dia untuk negative sentence. Ada subject, ada have plus has. Kemudian untuk negative sentence ditambahkan not setelah have atau has dan kemudian sebelum verb ketiga. Kita lihat contohnya. She has not got an email. She has not got an email. Dan kadang-kala has not ini disingkat menjadi hasn't. She hasn't got an email. Dia belum menerima email. Baik, kemudian ini interrogative sentence. Kalimatnya adalah dengan pola have atau has itu duluan sebelum subjek, kemudian subject,
verb 3, kemudian objek dan kalimat tanya, tanda tanya. Kita lihat contohnya. Has she got an email? Has she got an email? Kemudian kadangkala juga ada memakai kalimat negatif untuk interrogatif. Hasn't she got an email? Tidakkah dia sudah menerima email? Seperti ini. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan dapat dimengerti dengan jelas sehingga menjadi pelajaran yang sangat penting untuk menambah wawasan dan untuk memperlancar bahasa Inggris kita. Jangan lupa untuk Easy with Grammar di subscribe and like. Thank you everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.